Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Intan dalam pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9 ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada bab 1, yaitu tentang hukum bacaan mad lazim. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya bermanfaat. Ya, diniatkan ikhlas karena Allah, belajar untuk menghilangkan kebodohan. Al-Hadithiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut, sebelum kita masuk kepada materi mat itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari belajar di bab ini. Nah, yang pertama, setelah mempelajari bab ini, adik-adik diharapkan memahami pengertian tajwid. Yang kedua, bisa paham bacaan mad lazim. Yang ketiga, terakhir, utamanya bisa mempraktikkan atau menerapkan bacaan mad lazim di dalam Al-Quran yang benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Nah, coba dilihat terlebih dahulu. Mungkin adik-adik sebelumnya atau di kelas 7, kelas 8, atau di pesantren di malam hari sudah sering sekali apa itu pengertian dari ilmu tajwid. Ini kita ulas sedikit lagi ya. Ilmu tajwid menurut bahasa adalah membaguskan. Sedangkan menurut istilah ulama ahli qura ini orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempat keluarnya secara baik dan memberikan hak huruf serta mustahaknya. Adapun objek dalam atau sasaran dalam ilmu tajwid ini sendiri adalah kalimat dari ayat-ayat Al-Quran saja menurut jumhur ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain itu berpendapat bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga bisa di dalam membaca hadis sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, tapi utamanya kita ambil pendapat mayoritas, yaitu ilmu tajwid digunakan untuk membaca ayat Al-Quran, meski dan wajib. Ya, lanjut. Faedahnya atau apa keutamaannya dalam belajar ilmu tajwid ini? Ternyata menurut ulama, keutamaan atau faidah di dalam mempelajari ilmu tajwid ini adalah saunul lisan. Saunul lisan di sini adalah menjaga al-lisan dari lidah atau lisan anil khata, dari kesalahan fi kitabillah di dalam membaca Al-Quran. Jadi adik-adik belajar ilmu tajwid agar bisa memperbaiki bacaan Al-Qurannya yang lebih bagus, walaupun suaranya tidak merdu, tetapi paling tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini kita akan bahas skema mad lazim. Pertama adalah kita artikan terlebih dahulu perkatanya. Mad yaitu panjang, lazim yaitu pasti, wajib atau meski. Kalau digabungkan, berarti yang namanya mad lazim itu harus dibaca panjang. Adapun mad lazim nanti terbagi menjadi macam-macam. Ada yang kilmi atau kalimi berupa perkataan, ada yang berupa harfi atau huruf. Nah, di sini terbagi lagi. Ada yang musaqqal, ada yang diberatkan, atau ada yang mukhaffaf, namanya diringankan. Nah, di sini adik-adik harus ingat mad lazim di sini
Mad lazim ada yang berupa kilmi atau kalimi, berupa perkataan atau kata, ada yang berupa harfi atau huruf, dan nanti di sini kilmi dan harfi terbagi lagi dua, ada yang mustaqal diberatkan, ada yang mukhaffaf diringankan. Coba dilihat rumusnya adik-adik. Al-maddu al-lazimu terbagi dua, ada yang kalimi atau kilmi, ada yang berupa harfi atau huruf. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab, kalimi atau kalimat itu adalah kata. Beda seperti bahasa Indonesia. Biasanya kita mendengar kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau kalimi di dalam bahasa Arab, itu artinya adalah kata, satu kata. Ya, terbagi dua. Ada yang musaqqal atau diberatkan, ada yang mukhaffaf atau diringankan. Kita lihat dulu yang paling atas, yang musaqqal. Jadi bisa juga dinamai dengan mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal. Itu bebas saja. Intinya itu rumusnya adalah mad yang sudah kita pelajari sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Mad asli atau ada mad bertemu dengan tasydid. Coba kita lihat contohnya. Ad-dallin. Nah, ini dibaca 6 harokat. Jadi dibaca dulu 6 harokat, ad-do, baru dimasukkan ke dalam huruf lam tadi. Ya, jadi mana matnya? Coba dilihat, ini Kak Intan tunjuk. Sini ada mat, di sini ada alif, sebelumnya berupa fathah. Dia adalah mat. Nah, dilanjutkan setelahnya ada tasydid. Maka ini di dalam satu kata. Maka dinamakan mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi. Nah, yang kedua, al-maddu al-lazim, masih ke kalimi atau kilmi yang mukhaffaf atau yang ringan. Rumusnya mad plus sukun. Contohnya, al-ana. Nah, sama dibaca 6 harokat. Ada mad ketemu dengan sukun. Mana matnya? Nah, ini hamzah. Matnya berupa hamzah. Ini asalnya ada fathah, setelahnya berupa alif diikuti dengan sukun, maka menjadi mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, sudah dapat ada pencerahan ya adik-adik. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya satu persatu nanti di belakang. Ini kata kuncinya dulu, karena kita belajar harus paham kata kunci. Ya, ini semua adalah kata kunci. Ini rumus ini seperti matematika, ya. Harus ada rumusnya terlebih dahulu. Lanjut yang ketiga, ada namanya al-maddu al-lazim harfi. Terbagi dua, ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Yang ketiga yang mutsaqqal. Ini mad lazim mutsaqqal harfi atau harfi mutsaqqal. Rumusnya mad plus tasydid. Ada mad plus tasydid. Nanti di dalam huruf naqasa asalukum. Nanti kita belajar lebih lanjutnya, lebih rincinya. Contohnya, alif lam mim. Nah, ini lam di sini dibaca 6 harokat. Ini asalnya mad plus tasydid, diikuti setelahnya berupa tasydid nih, mim. Ini 6 harokat, alif lam mim. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa kalau mad lazim harfi mutsaqqal 6 harokat, lamnya dibaca 6 harokat. Lanjut ke gunanya di sini karena ada mim bertasydid ditambah 2 harokat sebelum ke mim itu sendiri. Jadi alif lam mim. Jangan langsung alif lam mim.
Nah, ini mad lazim yang harfi itu khusus pada fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surat atau surah di dalam Al-Quran, ya. Jadi yang kedua ini al-maddu al-lazim yang harfi baik mutsaqqal maupun mukhaffaf itu adanya di dalam fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surah di dalam Al-Quran, ya. Kita lanjutkan. Yang terakhir al-maddu al-lazim harfi mukhaffaf. Nah, rumusnya adalah mad plus sukun. Contohnya sama kayak tadi. Hanya ini di mimnya. Karena asalnya mim di sini bukan sukun, tapi mim ini asalnya mim, ya, sukun, plus mim sukun. Ya, jadi mad bertemu dengan sukun. Beda yang al-maddu al-lazim harfi mutsaqqal. Kalau harfi mutsaqqal, alif, karena ini berupa huruf, maka kita jabarkan terlebih dahulu. Alif, nah lam, terdiri dari apa? Lam, terus alif, terus belakangnya mim. Ya, mim, nanti ketemu mim lagi. Makanya seakan-akan bertasydid. Kalau yang mukhaffaf, al-mad, mad plus sukun. Di sini bukan alif lamnya, tapi di mimnya. Karena mim setelahnya nanti terakhir mim ini adalah sukun. Nanti kita akan belajar lebih rinci di pembahasan yang belakang, ya adik-adik. Pokoknya intinya kalau mustaqol mad bertemu dengan tasydid. Kalau mukhaffaf mad bertemu dengan sukun. Nah, kalau yang di dalam harfi ini harus adanya di fawatihus suwar atau pembuka surat. Lanjut saja. Nanti kalau nggak paham bisa tanyakan lebih lanjut dengan Kak Intan, ya. Coba kita langsung praktek ya. Coba kita ulang lagi. Mad lazim kilmi mutsaqqal atau mad lazim mutsaqqal kilmi adalah bertemunya huruf mad dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat. Nah ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Tusyaquna. Ini sya ke qaf, ini 6 harokat. Namanya mad lazim mutsaqqal kilmi. Lagi. Dabbah. Nanti dimainkan saja tangannya ya. Dipakai dhauknya. Apa perasaannya ini udah 6 harokat belum? Karena masing-masing orang nanti 6 harokatnya berbeda. Tergantung kita pakainya yang cepat, hader, atau pakainya yang tartil, sedang, atau pakainya yang tahqiq dan sebagainya, yang 4 tingkatan di dalam membaca ilmu tajwid itu, ya, atau yang lambat sekali tadi tahqiq, ya, tergantung. Lanjut lagi. At-tammah. Nah ini mim di sini karena bertasydid, udah gitu huruf mim, maka harus ada gunnah tahan 2 harokat dulu. Jadi at-to-nya 6 harokat, namanya mad lazim mutsaqqal kilmi. Nah, mim bertasydidnya namanya gunnah musyaddadah tajibul gunnah 2 harokat ditahan. Ya, kita contohkan, kita langsung masuk ke dalam ayat Al-Qur'an. Ya, kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diikuti nanti sama adik-adik, diulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini nih. Mad lazim mutsaqqal kilminya mana? Ini ad-do ketemu dengan lin. Ad-do mad bertemu dengan tasydid, ya. Namanya mad lazim mutsaqqal kilmi atau boleh dikatakan mad lazim kilmi mutsaqqal, ya.
Atau ya, kita lanjutkan lagi adik-adik. Mohon maaf terputus. Kita praktikkan yang kedua ya. Dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu belum ada. Lanjut. Ayat selanjutnya. Mudhammatan. Nah, di sini baru ada mat lazim kilmi mutsaqqal. Apa tandanya? Ada mat, mana matnya? Ada alif sebelumnya fathah dan diikuti dengan tasydid. Nah, nanti lanjut lagi selanjutnya sama cara bacanya, nanti adik-adik dipraktekkan agar cepat kita lanjutkan. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Selanjutnya kita praktek mat lazim mukhaffaf kilmi atau mat lazim kilmi mukhaffaf. Nah, apa sih itu? Bertemunya huruf mat dengan huruf bersukun dalam dua kata. Nah, memang pada dasarnya satu kata, tetapi di sini khusus untuk mat lazim kilmi mukhaffaf itu dua kata. Karena apa? Karena lihat di sini kaitan tunjuk ada hamzah. Hamzah di sini namanya hamzah istifham atau hamzah untuk pertanyaan atau hamzah yang artinya apakah. Makanya di sini mat lazim kilmi mukhaffaf bisa juga disebut dengan mat farq atau mat farqi. Ya. Adik-adik bisa disebut sebagai mat farqi. Jadi kita baca 6 harokat. Ya, boleh juga dibaca dengan tashil. Tapi itu nanti bahasannya berbeda. Apa di bahasan yang berbeda lagi tentang tashil, kita fokus pada mat lazim kilmi mukhaffaf dibaca 6 harokat ya. Hanya ada di dalam 2 surat. Nah ini. Di dalam surat Yunus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang pertama. Diikutin, diperhatikan adik-adik. Dia baru diikutkan, dicontohkan, bisa di-skip dulu, nanti adik-adik contohkan apa yang Kak Intan baca. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya. Satu lagi. Adik-adik bisa di-skip, terus nanti diulang lagi. Satu lagi adik-adik yang bawah. Kita praktekkan bersama-sama. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kaitan ulang ya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nanti adik-adik dipraktekkan lagi. 6, tadi 6 harokat. Mana mat lazim kilmi mukhaffafnya? Ini ada hamzah yang dibaca panjang, mat, terus bertemu dengan sukun. Lanjut lagi terakhir adik-adik. Bismillah. Nah, kita praktik langsung mat lazim harfi mutsaqqal dengan mat lazim harfi mukhaffaf. Karena dua mat lazim harfi ini, baik yang mutsaqqal ataupun mukhaffaf, adanya dikhususkan di dalam fawatihus suwar atau di dalam pembuka-pembuka surah ya. Coba kita bahas dulu mat lazim harfi mutsaqqal. Dinamakan juga musyabba atau diberatkan. Karena pembacaannya berat. Nanti bertemu dengan tasydid. Nah, karena tasydid ini terjadinya di mim atau nun. Ada gunnah. Jadi 6 harokat. Ketika di mim ini ada tasydid, nanti ditambah lagi 2 harokat gunnah. Jadi 6 harokat baca mat lazim harfi mutsaqqalnya, 2 harokat di gunnahnya. Hurufnya di apa aja? Yaitu di naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim.
pembacaan huruf-huruf ini, pembacaan huruf-huruf yang serangkai tersebut berlaku hukum idgham, izhar, dan ikhfa. Jadi bukan hanya mad lazim harfi mutsaqqal saja yang dibaca 6 harokat tanpa memperhatikan idgham, izhar, dan ikhfa. Tapi harus diperhatikan juga idghamnya, izharnya, dan ikhfanya. Contohnya, misalnya tadi, ya, mana yang mad lazim harfi mutsaqqalnya? Ini lamnya. Lam, karena asalnya la, lam, alif, mim. Nanti ketemu dengan mim, maka seakan-akan dia, karena mim ketemu mim, dua-duanya mim, maka nih bertasydid. Ya, nanti penjabarannya di sini dijabarkan hurufnya terlebih dahulu. Karena asal huruf lam itu belakangnya mim, ketemu sama mim, jadi bertasydid, ya. Kalau mim ketemu mim, berarti huruf lam dibaca idgham jika ketemu mim. Contohnya, lamnya dibaca 6 harokat dulu, baru diidghamkan. Ada gunnah berarti di situ. Di sininya juga nih di mimnya 2 harokat, baru mim lagi 6 harokat. Jadi ada lam, tadi mad lazim harfi mutsaqqal ketemu dengan tasydid 6 harokat. Mim bertasydidnya dibaca, gunnahnya 2 harokat, lanjut lagi ke mimnya, baru panjangin lagi 6 harokat, ya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, nanti bisa di-cancel, diulang lagi, di-cancel, diulang lagi, ya. Alif lam mim. Nah, nggak boleh bacanya alif lam mim, nggak boleh, tapi harus ada gunahnya dulu, ya. Coba perhatikan lagi bacaan kainan. Alif lam mim. Nah, itu ya bacanya. Lanjut lagi. Adapun ini huruf nun, nah, ini tidak diidghamkan ke huruf wawu, tetapi dibaca izhar. Menurut Imam Hafs, ya. Coba kita baca. Kalau ini izhar, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu contoh saja. Nah, lanjut lagi yang terakhir mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, seperti yang tersebut di atas, tetapi pembacaannya dengan izhar atau ikhfa, panjangnya juga 6 harokat. Contohnya, nah, tadi bisa alif lam mim juga, cuman di huruf mimnya. Atau ini. Nah, ini yang lebih tepat nih. Ya, pada huruf-huruf ini, ya. Naqasa asalukum di bawatihus suwar. Contohnya, surat Maryam. Kaf ha ya ain sod. Nah, ini kaf 6 harokat, dia namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Haknya namanya nanti mad tabi'i. Ya-nya juga namanya mad tabi'i, mad tabi'i harfi. Nah, ainnya baru lagi namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Sodnya juga ini nanti sod. Itu ada qalqalahnya. Jadi dibaca sesuai hurufnya, tapi diperhatikan. Ain kan asalnya hurufnya ain, ya sukun, nun. Nah, ketemu sod. Nun ketemu sod, dia sama dengan ikhfa, ya. Sama ini juga. Ain, sin, sama qaf dibaca 6 harokat. Ain, sin, qaf. Nah, ini huruf kaf, sod, dan qaf dibaca izhar. Ya, kaf ini nih yang tadi surat Maryam nih, yang pertama. Sod dan qaf juga, sod dan qaf. Nah, ini yang ini
Ini dibaca izhar. Nah, sedangkan yang terakhir atau sin dan ain dan sin itu dibaca ikhfa ini di sini. Makanya nggak boleh ain so, tapi nanti ada ikhfanya di sini, ada samarnya. Tadi Kak Intan sudah contohkan ya, nanti diulang-ulang. Ini juga apa? Sin ketemu kof, nanti bukan sin kof, tapi nanti ada ikhfanya di sini. Tadi seperti yang Kak Intan sudah contohkan. Selanjutnya yang terakhir, jadi sebelum praktik satu-satu, adik-adik coba Kak Intan ingin mengetahui apa yang sudah dipahami adik-adik, coba klik link ini, masih bersama dengan Quizizz. Jadi sambil main game, sambil belajar ya adik-adik ya. Di sini Kak Intan sudah membuat beberapa soal di Quizizz. Seru banget, karena ini ada musiknya. Terus kayak adik-adik main game, nanti ada skornya juga. Nanti ketahuan juga siapa yang peringkatnya paling atas. Jadi adik-adik jangan lupa diisi ya, ini linknya. Ini kata apa, ini namanya kode gamenya ya. Nah, ini bukan semata-mata game, tapi ini pembelajaran. Nanti materinya tentang Al-Quran hadis, tentang mat ini ya. Hanya teknisnya seperti game. Silakan adik-adik diisi. Bisa juga nanti klik link yang sudah diberikan Kak Intan di WAG ya. Silakan. Terima kasih adik-adik. Kurang lebihnya dari Kak Intan mohon maaf. Sekian, jika banyak pertanyaan nanti boleh di komentar atau boleh juga nanti chat pribadi Kak Intan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lain juga. Kurangnya dari Kak Intan mohon maaf. Hanya manusia biasa pasti punya kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.